Utang luar negeri Indonesia terus meningkat, namun Kementerian Keuangan menilai kenaikan itu masih wajar jika dibandingkan dengan skala ekonomi nasional. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS atau sekitar 8.026,75 triliun rupiah. Salah satu penyebabnya ialah meningkatnya utang pemerintah. Kok bisa? Lantas, bagaimana respons Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait hal ini? Dan apakah utang luar negeri ribuan triliun rupiah itu menjadi beban atau produktif bagi perekonomian? Kita bahas. Orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan. Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya 1.000, satu lagi 10.000. Misalnya dua-duanya pinjam sama 1.000 perak pinjamnya. Yang 1.000 kan ada debt to ininya 1, kalau yang itu masih 1/10, jadi yang 1/10 aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya aja. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan besarnya utang RI harus dilihat dalam konteks ukuran ekonomi Indonesia, bukan semata-mata dari nominalnya. Purbaya juga menegaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB masih jauh di bawah batas maksimal 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai perbandingan, ia menyebut rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat telah melampaui 100%, Singapura sekitar 175%, dan Jepang mencapai sekitar 275%. Jika pemerintah meyakini rasio utang Indonesia masih berada pada level yang aman, pertanyaan berikutnya ialah seberapa produktif utang tersebut? Apakah utang itu benar-benar digunakan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan bagi negara? Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menegaskan utang seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan pendapatan sehingga tidak menyulitkan negara saat membayarnya. Sebaliknya, apabila utang hanya digunakan untuk belanja konsumtif atau program yang tidak berkelanjutan, utang justru akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Esther mempertanyakan produktivitas jumlah program seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Oleh karena itu, Esther menilai Kementerian Keuangan harus berperan sebagai good gatekeeper. Setiap rupiah utang yang dibelanjakan semestinya memiliki pertanggungjawaban yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian, bukan sekadar terserap dalam anggaran. Adapun ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menilai pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada rasio utang terhadap PDB yang masih sekitar 40%. Menurut dia, cara pandang tersebut dapat menjadi jebakan karena tingkat keamanan utang juga ditentukan besarnya beban bunga, kemampuan penerimaan negara, risiko nilai tukar, jadwal jatuh tempo, serta kualitas belanja yang dibiayai utang tersebut. Rasio yang terlihat terkendali belum tentu berarti ruang fiskal negara tetap aman. Ahmad menambahkan negara dengan rasio utang yang lebih tinggi masih bisa stabil karena memiliki penerimaan pajak yang kuat, pasar keuangan domestik yang dalam, serta tingkat kepercayaan tinggi terhadap mata uangnya. Sementara Indonesia belum sepenuhnya memiliki kondisi tersebut. Sahabat Kompas, utang memang bukan sekadar soal angka triliunan rupiah atau rasio terhadap PDB. Yang paling menentukan adalah apakah utang itu produktif menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, utang yang hari ini disebut aman bisa berubah menjadi beban besar bagi generasi mendatang.